Nah ini kan hukum privat ya, yang melaporkan yang langsung dari korban itu. Berarti harus istri saya harus melaporkan. Ya, saya punya banyak bukti kalau Tika tuh nggak pernah menyetujui perkawinan mereka. Ya bukti yang seperti apa? Karena ini kan hukum privat ya. Kisah pernikahan siri pesulap merah yang terkuak pasca kepergian sang istri pertama masih terus menjadi polemik panas di masyarakat hingga detik ini. Bagaimana tidak? Belum lama ini pihak keluarga pun seakan memberi sinyal bahwa kepergian almarhumah Tika Mega Lestari digadang-gadang masih erat terikat dengan pernikahan siri pria bernama asli Marcel Radival yang berjalan selama 2 tahun terakhir. Ditambah lagi, banyak cerita miris dan pengakuan mengirik hati yang dituturkan almarhumah Tika di akhir hayatnya. Sebuah kenyataan pahit yang adanya meninggalkan bekas di relung hati keluarga. Bak merasa jengah dengan makin sengitnya perdebatan publik dan tekanan masyarakat, pesulap merah pun dibuat geram dan lewat media sosial, ia pun memberikan klarifikasi. Istri kedua saya bukan pelakor, apalagi dari awal pernikahan, dia wanita baik, dia tidak ada sama sekali niat mau merebut sampai hari terakhir istri pertama menghembuskan nafas. Tegas pesulap merah. Lantas mungkinkah perkara ini melebar hingga ke jalur hukum? Ya pertama-tama saya juga berduka cita ya kalau ternyata istri saya pesulap merah sudah meninggal dunia. Ya mudah-mudahan beliau tenang di sana. Saya juga baru tahu juga kalau Bung Marcel itu punya istri sah dan juga ada istri siri gitu loh. Karena saya selama ini kan tidak pernah membahas terkait dengan masalah privasinya mereka ya. Ya perlu saya jelaskan bahwa kalau pernikahan siri atau poligami itu misalnya istri sahnya itu merekomendasi menyetujui, kan tidak ada persoalan ya kan, karena memang di dalam hukum kompilasi Islam itu kan memang menikah siri atau berpoligami kan diperbolehkan. Hanya saja ini akan berbenturan dengan hukum negara gitu loh. Ketika dulu mungkin, kalau sekarang kan misalnya Bung Marcel kan sekarang ini kan sudah duda gitu loh, tidak ada persoalan hukum. Tapi waktu almarhum masih hidup, ketika itu terjadi pernikahan siri dan ternyata tidak mendapat izin atau restu, itu memang bisa dilaporkan. Ini Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Kita mah nggak mau ngurusin masalah itu ya. Tergantung niat baik mereka aja, biarkan aja, kan ada apanya, ada tata cara itu ya, mungkinnya ada hukumnya gitu, harus gimana. Biarkan aja lah, terserah mereka. Oh nggak ada lah, aku mah biarin aja. Saya mah cuma mau yang haknya Tika kasihkan ke saya gitu, kayak ya barang-barang almarhum gitu aja, cuma itu saya mau gitu. Kita akan kasihannya kalau barang-barangnya lama di situ nggak disentuh apa gitu, cuman itu aja yang kita mau. Hingga detik ini, kekecewaan yang dirasakan oleh keluarga tampaknya belum mendorong mereka untuk menempuh jalur hukum. Padahal dalam kesempatan yang sama, Endang sang ibunda sudah menegaskan kalau pihak keluarga memiliki bukti-bukti kuat bahwa almarhumah Tika tidak pernah menyetujui pernikahan siri antara pesulap merah dan Ratu Rizky Nabila. Lantas, seperti apakah pandangan praktisi hukum Agustinus Nahar terhadap bukti yang dipegang keluarga? Serta mungkinkah keluarga menjadi pelapor dalam perkara seperti ini? Nah ini kan hukum privat ya, yang melaporkan yang langsung dari korban itu. Berarti harus istri saya harus melaporkan. Kalau pihak keluarga melaporkan, kapasitasnya sebagai, karena kan ini kan hukum privat, artinya harusnya istri atau anak ya mungkin yang bisa melaporkan itu. Karena ini kan hukum privat itu keluarga, istri, suami, anak kan gitu, yang merasa dirugikan dalam urusan pernikahan siri yang mungkin tidak
mendapat restu dan lain sebagainya kan gitu. Ya saya punya banyak bukti kalau Tika tuh nggak pernah menyetujui perkawinan mereka. Ya bukti yang seperti apa? Karena ini kan hukum privat ya. Karena yang melapor itu kan harusnya itu korbannya langsung, seperti istri sahnya. Itu kan merasa sebagai korban karena diduga mungkin ada perzinahan dan diduga ada perselingkuhan dan lain sebagainya. Tapi kan saat ini kan beliau sudah almarhum dan saat ini kan pesulap merah atau Bu Marcel kan sudah duda ya. Jadi memang untuk melaporkan kasus perzinahan terhadap Bu Marcel atau perselingkuhan kan kapasitasnya, hubungan hukumnya kan harus jelas siapa yang harus melaporkan, karena yang harus memiliki kapasitas itu kan istri saya. Tak dapat dipungkiri, senip silang pendapat yang meramaikan media sosial memang benar-benar memberikan dampak buruk bagi nama baik Ratu Rizky Nabila selaku istri siri dari pesulap merah. Mirisnya, ia bahkan terkena cap pelakor lantaran hadir di tengah pernikahan Marcel dan almarhumah Tika. Menanggapi itu semua, Ratu Rizky Nabila lantar memberikan tanggapan melalui saluran pribadi di salah satu platform media sosial. Banyak hal yang akan terungkap nanti dan itu bukan melalui saya. Karena itu memang bukan agenda dan urusan saya. Namun secara etika dan sopan santun, saya tentu akan berurusan dengan pihak-pihak yang mengangkat kembali hal ini. Ya pertama-tama kan saya kenal kedua klien saya ini, saya nggak tahu masalah pribadi mereka ya. Itu pertama dulu saya sampaikan. Pertama saya juga tidak pernah tanya Marcel kamu punya istri atau tidak, Ratu juga sama. Dan ketika viral di media bahwa mereka dua ternyata ada menikah siri, saya juga pertama-tama kaget juga. Oh sejak kapan nikah sirinya kan? Jadi gini, Undang-Undang ITE itu kan menjamin supaya ketika kita berbicara di media sosial, kita ketika membuat status, menjawab atau membuat komen dan lain sebagainya itu harus menghormati etika atau menghormati hak asasi seseorang. Ketika hak dia diserang, dihina, difitnah, dilecehkan, direndahkan, nah itulah fungsinya Undang-Undang ITE. Makanya harus berhati-hati menggunakan media sosial, harus berhati-hati menggunakan jari ketika memberikan komen, status, atau berbicara di media. Itu harus berhati-hati karena dampak hukumnya pasti ada kepada siapapun yang memang ada indikasi atau ada unsur pidana terkait dengan masalah merendahkan harkat martabat orang, menghina, memfitnah seseorang di media sosial. Belum dapat dipastikan secara jelas langkah seperti apa yang akan ditempuh oleh Ratu Rizky Nabila di kemudian hari. Entah langkah hukum atau menyelesaikan perkara dengan damai. Namun yang pasti, kehidupan rumah tangganya dengan Marcel telah menyita perhatian orang banyak. Bukan hanya karena Ratu tengah berbadan dua, tetapi juga berkaca pada sikap mereka yang senantiasa membalas sebagian besar komentar buruk yang berlalu lawang. Atas dasar itu, Advokat Agustinus Nahak yang sempat menjadi kuasa hukum mereka lantas memberikan pesan. Lantas, seperti apakah pesan yang diberikan Agustinus Nahak? Ini sedang hamil, insya Allah. Makanya, ya Allah. Oh, baca Guru sehat, alhamdulillah sehat. Ya kan menurut saya Bung Marcel harus bijak lah. Ini situasi kan sudah publik udah tahu hubungan kalian dan ada juga pernikahan siri yang saya tidak tahu apakah istri sahnya tahu atau tidak ketika dia masih masih hidup gitu loh. Tapi kalau ini sudah kejadian seperti ini, sebaiknya mungkin ya harus lebih bijak dalam menanggapi semua komen ataupun ya publik kan biasalah kalau ada kasus seperti ini kan mungkin ada komen mungkin kurang mengenakan hati dan lain sebagainya. Sebaiknya ya Bung Marcel dan juga Ratu ya harus menanggapi dengan mungkin dengan sopan, dengan
dengan bijak lah kalau menurut saya. Ini kan mereka sudah dewasa semuanya. Karena bicara di publik saat ini kan susah kita kontrol, ya. Jadi sebaiknya mungkin tidak usah terlalu banyak membalas komen, mungkin ya lebih baik diam dan bijak. Mungkin semua ini kan akan berakhir lah, berlalu. Menepi dari pandangan hukum, liar bergulirnya opini di kalangan publik juga bermuara pada aspek psikologi. Miris memang, namun ramai memenuhi jagat maya. Ya, banyak yang kini mengait-ngaitkan jika pernikahan siri itu memberikan dampak psikologis berat bagi almarhumah. Sehingga penyakit yang ia idap makin berkembang. Meskipun sebenarnya pesulap merah sudah memberi klarifikasi terkait penyakit yang diderita almarhumah sang istri. Lantas, seperti apakah pandangan Tasandra Putranto dari kacamata seorang psikolog? Saya tidak bisa memberikan pendapat psikologis terhadap kasus yang tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, gitu ya. Dalam konteks seperti ini, saya tidak melakukan pemeriksaan terhadap mendiang almarhumah istri yang sudah meninggal. Saya juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap tokoh kita ini ataupun siapapun, gitu ya. Tetapi saya akan berusaha menjawab dari sisi praktek secara umum, yang tentu saja dengan segala kekhasan dari sebuah pernikahan siri, sebenarnya itu merugikan bagi perempuan. Tapi terutama yang paling penting itu juga adalah kekerasan bagi istri pertama. Karena satu, tidak memperoleh izin, kedua, ya seringkali kemudian terjadi ketidakadilan. Lalu kemudian yang ketiga, seringkali justru tidak memberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya dari para klien-klien yang saya temui, paling sering adalah mereka mengalami depresi. Biasanya harga diri mereka hancur. Mereka merasa tidak berharga, tidak bermakna, kehilangan harapan, kehilangan motivasi. Bahkan bukan tidak mungkin terus kemudian ada gangguan-gangguan berupa ledakan-ledakan emosi yang mengganggu fungsi sehari-hari. Biasanya misalnya yang harusnya sebagai seorang perempuan di dalam keluarga, fungsi selain sebagai istri tapi juga sebagai ibu. Nah, fungsi sebagai ibu bisa terganggu. Terhadap anaknya bisa menjadi tidak perhatian, tidak bisa memberikan pemenuhan kebutuhan yang secara maksimal, bisa jadi lebih marah, jadi lebih emosional, mengabaikan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah kemudian hak-hak mereka sebagai istri itu bisa terabaikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.